Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Yusli Hayanti. Terkait penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penghematan anggaran pada belanja-belanja operasional, biaya rapat, perjalanan dinas maupun biaya iklan. Komisi 7 DPR RI menilai penghematan anggaran untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK sebagai langkah yang realistis. Untuk itu Komisi 7 meminta Kementerian LHK membuat program kerja yang menyesuaikan dengan kebijakan penghematan anggaran. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri LHK di Gedung DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 7 DPR, Gus Irawan Pasaribu mengatakan, sebelumnya telah disepakati pagu untuk Kementerian LHK sekitar 7,5 triliun rupiah. Dengan adanya kebijakan penghematan anggaran oleh pemerintah pusat, maka pagu untuk Kementerian LHK dipotong 500 miliar rupiah. Gus Irawan menegaskan penghematan di Kementerian LHK bukan yang berhubungan langsung dengan rakyat. Ya, kami di DPR tentu mendukung satu sikap yang lebih realistis itu. Oleh karena itu, tapi penekanan kami adalah kalaupun dilakukan penghematan, hendaknya tidak lalu yang menyangkut langsung dengan rakyat. Maka penghematan yang ada tadi itu lebih banyak di belanja operasional, kemudian biaya rapat-rapat, perjalanan dinas, iklan-iklan dan seterusnya, dan bahkan menambah untuk untuk alokasi untuk kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, soal pengolahan limbah, soal pencegahan pencemaran lingkungan, ya, dan penyuluhan-penyuluhan. Jadi itu menjadi satu poin yang penting untuk kemudian dioptimalisasi di Kementerian Lingkungan Hidup. Saya kira kita juga patut apresiasi soal misalnya penanganan kebakaran hutan misalnya, ya, itu pencemaran lingkungan, dan tentu kita berharap kemudian institusi yang terlibat di dalam soal penegakan hukum menjadi sangat penting. Saya kira kita mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di dalam menegakkan hukum. Ada institusi hukum di sana, ya. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI, Endre Saiful menilai alokasi dana untuk pengawasan Kementerian LHK masih minim. Padahal pengawasan terhadap lingkungan merupakan hal yang sangat penting karena banyak kerusakan lingkungan yang akhirnya berdampak pada masyarakat. Endre mengusulkan penghematan anggaran di Kementerian LHK difokuskan pada sektor cost recovery agar tidak mengganggu anggaran untuk pengawasan lingkungan hidup. Kalau untuk dana untuk pengawasan mereka ini memang agak kurang. Seperti yang saya menceritakan tadi tentang pengawasan bagaimana pengawasan limbah B3 yang ada di perusahaan-perusahaan sekarang. Sedangkan sementara limbah B3 ini dikeluarkan oleh anggaran negara juga. Dan pengawasannya terlalu kecil. Sementara yang cost recovery mengeluarkan terlalu besar. Untuk anggaran ini, apa bisa dia mengawasi dengan anggaran yang kecil ini untuk mengawasi cost recovery yang terkaitan dengan lingkungan hidup. Itu yang kita sarankan, kalau bisa itu bisa dikelola dengan baik, bisa menghemat anggaran cost recovery. Yang cost recovery ini yang sebetulnya harus kita hemat dengan penambahan anggaran mereka untuk pengawasan tentang lingkungan hidup ini. Fitian dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah Indonesia melakukan upaya negosiasi kepada pemerintah Arab Saudi agar memberikan tambahan kuota bagi jamaah haji Indonesia sehingga dapat menjadi solusi untuk mengurangi persoalan daftar tunggu jamaah haji Indonesia yang sudah sangat panjang. Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah RI lakukan upaya negosiasi kepada pemerintah Arab Saudi agar memberikan tambahan kuota bagi jamaah haji sehingga dapat menjadi solusi untuk mengurangi permasalahan daftar tunggu keberangkatan jamaah haji Indonesia. Ketua Komisi 8 DPR RI Ali Taher mengatakan, DPR RI bersama pemerintah Indonesia akan terus berupaya untuk memperjuangkan peningkatan kuota haji Indonesia. Bekerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya yang tidak maksimal menggunakan kuota itu, untuk itu perlu adanya kerjasama trilateral antara pemerintah RI, negara ASEAN lainnya, dan Kerajaan Arab Saudi agar penambahan kuota untuk jamaah haji Indonesia dapat segera terlaksana. Maka itu perlu kerjasama, namanya kerjasama trilateral. Trilateral itu artinya 3 negara antara Arab Saudi sebagai pemegang otoritas, pemerintah Indonesia yang masih memiliki beban kena waiting list yang lama, dengan negara-negara tetangga kita atau negara-negara sahabat kita yang tidak maksimal menggunakan kuota haji itu.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8, Sodik Mujahid, menyatakan usaha untuk menambah kuota jamaah haji Indonesia akan terus dilakukan oleh DPR RI dan pemerintah. Namun hal yang terpenting adalah Kementerian Agama sebaiknya memperbaiki kinerja pelayanan ibadah haji. Perjuangan kita ini sekarang adalah minimal adalah normalisasi kuota. Ya sekarang kan dipotong 20% nih, kita kembalikan kepada yang normal itu antara 211.000. Baru setelah itu baru kita mencari yang lain, ya atau mungkin tambahan. Tapi tambahan saya agak ragu. Tapi yang penting adalah jangan sampai masyarakat diiming-imingi oleh akan ada penambahan kuota, Hilman Hidayat dan Mario, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, untuk merealisasikan program Desa Tangguh Bencana dalam rangka antisipasi sejak dini bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Komisi 8 DPR RI mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk merealisasikan program Desa Tangguh Bencana sebagai antisipasi dini terhadap bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Ditemui di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 8 DPR Bisri Romli mengatakan, DPR telah mengusulkan pada pemerintah agar menambah anggaran BNPB untuk merealisasikan program-program strategis BNPB seperti percepatan penyelesaian pembangunan sistem peringatan dini nasional untuk bencana alam. Salah satunya, program pembentukan Desa Tangguh Bencana yang rencananya ada di 136 kabupaten di seluruh Indonesia. Bisri menyatakan Komisi 8 DPR sangat mendukung dan mengapresiasi program Desa Tangguh Bencana. Bagus ada Desa Tangguh Bencana, kurang lebih 1.300. Itu dengan tambah anggaran kalau tidak salah 15 miliar. Nah, itu saya juga kami usulkan daerah-daerah yang kayak Pekalongan harus ada tangguh bencana. Itu program-programnya saya apresiasi dan Komisi 8 mendorong untuk bisa berhasil. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI, Diah Pitaloka, menyatakan DPR terus memonitor realisasi program Desa Tangguh Bencana. Program itu merupakan salah satu inovasi terbaik dalam penanggulangan bencana alam sejak dini. Selain itu, menurut dia, masyarakat harus diberikan penyuluhan dan pemahaman dalam mengantisipasi dan menanggulangi terjadinya bencana alam karena Indonesia merupakan wilayah rawan bencana alam. Inovasi yang perlu kita perhatikan, ya kan? Bagaimana nanti kalau ketika sudah disiapkan Desa Tangguh Bencana, ketika ada bencana, itu pasti dihitungnya di daerah-daerah yang rawan bencana kan. Nah itu bagaimana program Desa Tangguh ini bisa menjadi model dalam merespon bencana, entah skalanya besar atau kecil di ruang komunitas. Zikri dan Ade, TVR Parlemen melaporkan.